Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Jangan berisik. Jongkok. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahi ma sya'allahu la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allahu la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allahu ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allahu la hawla wa la quwwata illa billah. Bisa lah hari ini. Alhamdulillah. Tuh dirinya tak. Nyamong. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa sunnatahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Dah kira banyak kalau. Alladzi qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa da'a ila sabili rabbih bil hikmati wal mau'izati al-hasanah wa jahada fi sabilillah haqqa jihadi. Amma ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaramin yang sama kita hormati dan kita cintai, yang sangat kita muliakan dan kita banggakan segenap para habaib, para alim ulama, para kiai, para ajengan, para kasepuhan yang pada malam hari ini mohon maaf saya tidak dapat sebutkan satu persatu nama kemuliaan dan kebesarannya, yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita doakan semoga panjang umurnya penuh dalam ketaatan kepada Allah. Amin. Diberikan panjang umur dengan sehat walafiat. Amin. Hingga menjadi ulama warasatul anbiya. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat saya sampaikan kepada segenap para panitia PHBI peringatan Hari Besar Islam, dilahirkannya Nabi yang kita cinta, Nabi yang kita bangga, Nabi yang kita muliakan, dan tentunya berkah perjuangan kerja keras daripada panitia dan didukung dengan segenap lapisan donatur beserta masyarakat. Alhamdulillah, acara pada malam hari ini sukses insya Allah dan selalu ada dalam keberkahan dari Allah. Tentunya kita doakan semoga apa yang telah dikorbankan daripada harta, tenaga, pemikiran yang telah dicurahkan, semoga Allah balas lipat ganda kebaikan dunia dan akhirat.
dan Allah Mantap. mudahkan urusan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Segenap aparatur pemerintah yang sama kita hormati, sipil, militer, TNI ataupun Polri, yang hadir ataupun yang mewakili, dan tentunya kita berharap dan terus berdoa semoga para pemimpin kita, pemerintah kita, aparat pejabatnya diberikan taufik dan hidayah oleh Allah sehingga menjadi pemimpin yang beriman dan bertakwa, yang cinta terhadap umat Islam dan agamanya. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya salam penghormatan pada malam hari ini saya sampaikan kepada segenap yang hadir, daripada kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, adik dan kakak, santri wa santriawati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Terutama dan teristimewa salam spesial saya sampaikan kepada sahabat kita, khususnya sahabat saya yang selalu menemani dalam perjuangan tiada henti penuh lelah, duka dan cinta, yaitu daripada sahabat-sahabat Front Pembela Islam. Alhamdulillah, di sebelah kanan saya di sini ada Kiai Mahmud, beliau dari Garokek. Saat ini beliau sebagai Ketua Bidang Jihad FPI Provinsi Banten. Dan di sebelah kanan saya juga ada Habib Muhammad Al-Atas. Beliau alhamdulillah salah satu penggagas dan penggerak daripada Front Pembela Islam. Kami sering bersilaturahim, sering berkeliling dulu dengan beliau. Dan juga ini yang ada di sebelah kanan agak depan saya, ini adalah Al-Mukarram Akhil Al-Kiram Kiai Aan Furqan. Beliau adalah bidang kemanusiaan. Contoh saya kasih tahu bidang kemanusiaan, apabila di sini ada warga yang sangat tidak mampu, butuh bantuan renovasi rumah, datanglah ke beliau. Beliaulah yang suka merubuhkan rumah orang. Beliau ini yang suka ngacak-ngacak rumah orang. Tapi alhamdulillah setelah diacak-acak dibangun lebih bagus insyaallah sama beliau. Jadi ingatkan wajahnya ya. Jadi kalau di jalan minta rumah silakan sama beliau. Mudah-mudahan beliau banyak rezekinya. Dan ini juga saya kurang paham, kurang tahu mungkin warga sini ya. Warga dengan panitia. Ada di sebelah kiri saya orang tua kita semua, abah kita semua. Saya kenal beliau itu semenjak 2011. Waktu insiden perjuangan umat Islam membantai Ahmadiyah, kafir Ahmadiyah Cikesi. Kira-kira masih ingat? Masih. Saya sering sekali ngomong sama beliau, abah cukup di rumah, tinggal doakan saya, tinggal doakan kami. Tapi beliau ngotot ingin ikut perang. Jadi beliau ini casingnya udah tua, tapi mesinnya masih muda, insya Allah. Juga di sini ada Kandang, warga sekitar sini. Beliau adalah Ketua Bidang Jihad DPW FPI Kabupaten Pandeglang. Kalau ini DPD Provinsi, kalau beliau ini adalah DPW Kabupaten Pandeglang. Ada juga di sebelah kiri saya Ustadz Ilyas yang masih sangat ganteng, tapi istrinya baru satu. Silakan kalau yang mau mendaftarkan ya. Dan selanjutnya pengurus FPI daripada DPR yang ada di mari, kita semua yang ada di sini tentunya insya Allah selalu merindukan Rasulullah, betul? Oleh karena kita rindu kepada Rasulullah, semoga kita bagian daripada umat yang dirindukan oleh Rasulullah. Amin ya Rabbal alamin. Rindu tidak dengan Rasulullah, cinta tidak dengan Rasulullah, mau tidak diaku sebagai umat Rasulullah, mau tidak bareng di surga dengan Rasulullah, betul? Bisa, kuncinya satu. Apa itu? Terapkan dan tanamkan, praktekkan dalam sehari-hari tema yang dititipkan oleh panitia. Kita tegakkan akhlak, revolusi akhlak, betul? Ini panitia ngajak perang kayaknya. Belum apa-apa ini udah revolusi akhlak, betul nggak? Nah, jadi kalau orang awam ataupun orang sok pinter yang menyelewengkan kata-kata ini dianggap kata-kata yang jahat, saudaraku. Padahal revolusi ini kata-kata yang sangat indah, kata-kata yang sangat mulia, dan inilah adalah visi misinya Rasulullah diutus oleh Allah ke tengah-tengah umat, saudaraku. Rasulullah bukan untuk membangkitkan harta, Rasulullah bukan untuk mengorbankan nyawa, diutus oleh Allah ke tengah-tengah umat manusia, ke tengah-tengah alam semesta, tapi adalah untuk merevolusi akhlak-akhlak jahiliyah, sehingga innama bu'ithu liutammima makarimal.
Rasulullah diutus oleh Allah tiada lain kecuali hanya untuk merevolusi akhlak yang tadinya tukang bohong, bagaimana supaya menjadi manusia yang jujur, saudara. Akhlak yang tadinya mengkhianati rakyat, bagaimana menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah terhadap rakyat. Betul. Akhlak yang tadinya tidak mengenal Allah dirubah dengan revolusi akhlak menjadi hamba-hamba Allah yang mengenal Allah. Tadinya tidak peduli dengan agama, dari mulai maulidan ini ayo kita peduli dengan agama. Kenapa? Karena saya yakin walaupun saya tidak bisa menembus terhadap hati semua orang yang ada di tempat ini, tapi melihat perjuangan dan pengorbanannya, saya yakin semua yang kumpul di sini, semua yang ikut terlibat dalam kesuksesan acara ini dengan mengorbankan waktu, harta, tenaga, pemikiran, tiada lain, itu semua hanya dalam rangka mengekspresikan, menunjukkan bahwa kita semua cinta terhadap Allah dan Rasulullah. Betul? Betul? Cinta tidak kepada Allah, cinta tidak kepada Rasulullah. Kalau jawab yang kompak, cinta tidak kepada Allah, cinta tidak kepada Rasulullah. Apa buktinya? Ibu, bapak, kenapa saya tanya bukti? Karena berbicara soal cinta, cinta tanpa bukti itu dusta. Betul. Cinta, tapi begitu minta pembuktian ngabalieur. Nah, kira-kira gombal apa cinta? Saya pinjam 2 nama, 1 laki 2 perempuan, boleh nggak? Boleh. Untuk kita jadikan artis pada malam ini. Setuju? 1 namanya Udin, yang 2 namanya Ito. Boleh nggak? Saya pinjam nama. Karena ini berbicara cinta, kita pasangkan dengan yang normal, betul? Masa pohon jambu cinta sama kelapa, kan gak mungkin, ya gak? Atau Udin cinta sama Dodi, kan gak mungkin kan? Kita cinta 1 Udin, 2 Ito. Entah kenapa ceritanya singkat saja, ini Udin jatuh cinta dengan Ito. Dan ternyata Ito pun merespon. Sehingga suatu ketika bertemulah mereka dan Udin dengan memberanikan diri akhirnya mengungkapkan, Ito, I love you. You love me, you and me love-lopan. Neng Ito, aateh ku cinta kan Neng. Pokoknya tidak ada perempuan di hati Neng selain itu. Nama emak, nama leungit dengan itu. Saya yakin walaupun Ito sangat cinta terhadap Udin, sebelum Ito menerima ataupun tidak, pasti Ito bertanya, kalau Aa Udin cinta sama Ito, apa buktinya? Betul gak? Kenapa? Karena Ito akan jaga diri. Jangan-jangan Udin cuma gombal, jangan-jangan Udin ini cuma mau mempermainkan. Makanya Ito bertanya, apa bukti? Dan kita pun sebagai hamba, sebagai manusia, wajib membuktikan kalau betul kita cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta. Apa buktinya? Kita nyelamat geri. Dan ini bukan permintaan saya, dan ini bukan ungkapan saya. Justru Allah sendiri yang meminta kita supaya membuktikan kalau betul kita cinta kepada Allah. Mana ayatnya? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini ayat sebenarnya saya sedikit saja cerita singkat karena supaya tidak ada salah paham. Nanti menggoreng, kok Kifarul Roji menggunakan ayat kafir untuk orang Islam sih, kan seperti itu. Karena ayat ini asbabun nuzulnya tadinya untuk orang-orang kafir. Dulu orang kafir menyembah Allah, katanya mengaku cinta kepada Allah, tapi mereka menyembah berhala, tapi mereka menyembah patung,
Mereka menyembah karuhun, wajadna aba'ana. Tapi begitu diingatkan oleh Rasulullah, jangan menyembah berhala, jangan menyembah patung, justru mereka menjawab, Muhammad, ini kami lakukan karena kami cinta kepada Allah. Sedangkan Allah menginstruksikan kepada Rasulullah agar tidak menyembah selain kepada Allah. Makanya Allah menantang, sampaikan kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, andaikan betul mereka cinta kepada Allah, fattabi'uni. Dalam tafsir Bahrul Ulum dan tafsir yang lainnya dijelaskan, fattabi'uni fi kulli ma jitukum bi. Kalau betul manusia ini cinta kepada Allah, langsung kita kepada umat Islam. Kalau betul ini umat Islam cinta kepada Allah, wajib umat Islam ikut dengan apapun yang didatangkan oleh Rasulullah. Suka ataupun tidak, faham ataupun belum, berat ataupun ringan, gak ada urusan. Kalau memang itu didatangkan oleh Rasul, baik dengan tindakan, baik dengan perbuatan, baik dengan ucapan, baik dengan takriri, terima dengan senang hati oleh umat Islam. Kalau betul umat Islam cinta kepada Allah, jangan sampai kita mengaku cinta kepada Allah, kita mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi kita tidak suka dengan syariat Allah, kita tidak suka dengan syariat Islam, kita tidak suka dengan syariat Rasulullah. Jangan sampai saudaraku, walaupun kita belum bisa melaksanakan itu syariat, minimal kita terima bahwa itu datang dari Allah, bahwa itu syariat Rasulullah. Timbul pertanyaan, lah emang ada umat Islam yang tidak suka dengan syariat Rasulullah? Pabarata. Bahasa Pabarata banyak, waleyah, macam kurang jauh mah wakeh, banyak. Mereka mengaku Islam, bahkan ironisnya bukan Islam yang awam, bukan Islam yang kurang mengerti agama, justru banyak ada oknum-oknum ustadz dan kiai yang tidak suka dengan syariat Nabi, saudara. Bahkan bukan hanya tidak suka, mengkampanyekan supaya syariat Nabi tidak diterima oleh umat Islam. Samudana, kira-kira kalau ada ustadz mengajak masyarakat supaya tidak suka dengan syariat Nabi, itu ustadz sehat apa sakit? Jauh-jauh jujur, sehat apa sakit? Pantas orang-orang kafir begitu beraninya mereka melecehkan Nabi, menghina Nabi, saudaraku. Nih orang apa ini? Pagar batu, tapi gue temangi pagarnya di mana? Orang pagar batu, segoblok-gobloknya orang pagar batu. Misalnya ada orang goblok di pagar batu, segoblok-gobloknya orang pagar batu, walaupun dia tukang mabok, walaupun dia belum aktif melaksanakan sholat, walaupun dia jarang ngaji, tapi pasti dia cinta kepada Nabi, betul? Dan tidak akan berani menghina Nabi, betul? Ini orang pagar batu. Ada seorang ustaz, seorang kiai, berani-beraninya dia menghina Nabi, sampai dia bilang Nabi itu waktu kecilnya rembes, dekil, congean. Tahu rembes dan dekil? Rembes eta muncul urang mah tukang cileuhan, tukang ngololeho, tukang ngaca. Dekil anu muncul leho ge dikieulkeun teh anu kan gerak Nabi itu, bener teh. Geus kitu congean. Abdi rek nanya, eta jelema ngahina Nabi apa muji Nabi? Jawab yang kompak, menghina Nabi apa memuji Nabi? Seorang ustaz, seorang kiai, seorang gus, dia berani mengatakan seperti itu. Bahkan dia mengatakan kalau saja di Arab ada buah jambu, mungkin Nabi Muhammad maling jambu. Na'udzubillahi min. Hei, umat Islam itu wajib meyakini Nabi Muhammad itu sebelum diangkat jadi Nabi, semasa dilahirkan, bahkan sebelum dilahirkan sudah sudah diperlihatkan oleh Allah tentang
Islam ada kiai merasa sama dengan Nabi. Sama Nabi juga dengan kita. Nabi ada tulangnya, Nabi ada darahnya, Nabi ada dagingnya, Nabi ada kulitnya. Nabi juga suka makan, Nabi juga suka minum, Nabi juga jalan, Nabi juga tidur. Sama dengan kita. Hei conge, lu sombong amat ngaku sama dengan Nabi, betul? Walaupun Nabi Muhammad berkulit, walaupun Nabi Muhammad bertulang, kulitnya kagak kayak kulit lu. Kulit lu mah kesrek. Betul? Ini kadang-kadang ada orang merasa selevel dengan Nabi, saudara. Merasa sejajar dan sederajat dengan Nabi. Dan kita meyakini Nabi Muhammad itu dijaga dari hal-hal yang haram. Kalau mencuri halal apa haram? Halal apa haram? Dan itu pasti, bukan mungkin, pasti Nabi Muhammad dijaga oleh Allah. Tiba-tiba ada kiai meragukan, mungkin Nabi Muhammad nyolong jambu. Goblok gak itu orang? Goblok gak itu orang? Sejahat-jahatnya orang pagar batu, tidak akan ada yang berani mengatakan itu kepada Nabi. Betul? Buktinya apa? Lihat ibu-ibu, jam segini kan lagi enak-enaknya nonton sinetron. Betul? Pemuda lagi enak-enaknya main, tapi mereka tinggalkan itu kesayangannya, tinggalkan kebiasaannya, kumpul di tempat ini dalam rangka memuliakan Nabi. Tiba-tiba ada yang menghina Nabi. Marah tidak? Marah tidak? Saudaraku, makanya jangan aneh kalau ada orang-orang kafir yang sekarang dengan terang-terangan berani menghina Nabi. Kenapa? Karena ada contoh dari oknum-oknum kiai, oknum-oknum ustadz yang berani melecehkan Nabi. Makanya kan akhir-akhir ini ada seorang presiden di luar negeri yang menghina Nabi. Presiden mana? Presiden mana? Sakit hati tidak Nabi kita disakiti? Sakit tidak Nabi dilecehkan? Sakit tidak Nabi dihina? Betul? Marah tidak? Jadi biarkan atau lawan? Lawan atau biarkan? Siap lawan orang kafir penghina Nabi? Betul? Takbir? Gimana ngelawannya? Ngelawan pakai senjata, teboga berdiri. Hayang nonjok can kuat ilmuna. Kumaha can kuat ilmuna? Nonjok di dia ngaguling di ditu. Kita bisa. Betul gak? Dan orang berangkat ke Perancis boro-boro jeung berangkat. Keur boga duitna, di bandara kene geus diusir kita mabur. Bener gak? Tapi HTI hayang minimal hayang gue kana cerina eta si Marco. Bener gak? Dengan berhubung orang itu bisa ngaku, itu bisa nonjok, kumaha diwakilkan baik ke orang Perancis. Wakilkan ke orang Perancis supaya eta presiden Perancis dieureutkeun jadi presidennya. Supaya eta presiden Perancis digebugan ke orang Perancis. Setuju dah? Setuju? Emang bisa? Bisa. Kumaha carana? Jieun lapar orang Perancis. Jieun lapar masyarakat Perancis. Begitu lapar mereka, ekonomi mereka lumpuh, mereka marah. Ada apa ini? Apa sebab-sebabnya kita kelaparan? Bukankah usaha kita di mana-mana? Begitu diteliti, ternyata presidennya menghina umat Islam dan umat Islam tidak mau membeli produk Prancis. Betul? Makanya kalau kita marah, jangan beli produk-produk Prancis. Mana produk Prancis? Di antara merek Danone. Danone. Apa saja Danone, mau bentuk air, mau bentuk kue, mau bentuk susu seperti SGM, seperti Aqua, jangan dibeli. Jangan dibeli saudaraku. Kenapa? Kalau produk mereka tidak dibeli, berarti mereka akan kelaparan. Biar rakyat Prancis marah, gebukin si presiden Prancis. Kira-kira setuju gak? Siap boykot produk Prancis? Betul? Takbir? Jadi wajib kita umat Islam terima syariat Islam. Kita kan cinta kepada Nabi, kita kan bangga dengan Nabi. Oleh karenanya kata Allah, ikuti syariat Nabi. Jangan sampai kita membenci syariat Nabi. Jangan sampai kita benci dengan Islam. Orang Islam benci dengan syariat Islam, kan balut. Orang Islam tidak suka dengan ajaran Islam. Kira-kira sehat apa sakit?
saudaraku kita belum bisa melaksanakannya. Minimal jangan tolak itu syariat. Saya kasih contoh. Misal ada pemuda yang masih suka mabok, tolong di hatinya tanamkan, saya terima dosa melaksanakan mabok-mabokan ulah kieu. Nah, ya Allah jeung kanjeng Nabi teu nyahoun kitu ieu anggur merah sakieunan mun diharamkeun dah geus pokona mah ulah diturutkeun eta mah teu nyahoun mun ieu geuna. Polong teh teh lemah. Tolol teh teh lemah. Jangan begitu, minimal kita menerima daripada syariat Nabi. Apa yang akan terjadi saudaraku kalau kita tidak mau menerima syariat Nabi? Apa yang akan terjadi kalau kita benci dengan syariat Nabi? Allah berfirman di dalam surat Toha, silahkan buka, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapapun kalian hai umat manusia berpaling dari hukum Allah, tak peduli kalian seorang presiden, tak peduli kalian seorang aparat, tak peduli kalian seorang pejabat, tak peduli kalian seorang kiai, tak peduli kalian seorang rakyat, kalau kalian berpaling dari hukum Allah, tidak terima hukum Al-Quran, tidak terima syariat Islam, tidak terima aturan-aturan dari Allah dan Rasulnya, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, bencana demi bencana, musibah demi musibah, kesulitan demi kesulitan akan selalu menimpa kalian, kata Allah. Yuk kita introspeksi diri. Ini kita hidup di negara Indonesia, mayoritas umat Islam, ulamanya terbanyak di dunia, umat Islamnya terbanyak di dunia, tapi musibah paling banyak di dunia adalah di Indonesia. Tsunami terbesar ada di Indonesia, bencana terbesar ada di Indonesia, bahkan berkali-kali saudara. Lautannya ngamuk, daratannya goyang, hujan yang turun membawa longsor dan banjir, bahkan angin yang datang membawa penyakit corona. Betul? Musibah demi musibah saudaraku. Di tengah-tengah musibah ditimpa lagi oleh musibah. Mana contohnya? Saat ini ada penyakit yang menggemparkan dunia, penyakit yang menakutkan, yaitu penyakit corona. Sehingga semua kalangan dibikin takut, terkecuali orang pagar batu kayaknya. Dari mulai presiden sampai paling bawah, hati-hati jangan ada kumpul-kumpul. Kenapa? Ada pandemi virus corona. Betul? Rajaban dilarang gara-gara koron, Jumat ditutup gara-gara koron, Muludan dihalang-halangi gara-gara koron. Kiai hati-hati ada corona, masyarakat hati-hati ada corona. Coba ku urang balikin sekali-kali. Hei corona hati-hati, dia aya pengajian. Betul? Hei corona hati-hati aya muludan. Betul? Hei corona hati-hati ada habaib. Betul? Hei corona hati-hati ada yang mau sholat Jumat. Ulah nu sholat Jumat disingsieunan. Corona nu disingsieunan. Setuju gak? Coba telir kumaha ge, muludan dilarang, nanti dia doang di dalam rame bener tuh. Rajaban dilarang, sholat Jumat dilarang, pengajian dilarang, pasantren titah ditutup, ai konser maksiat los di hadapan istana. Polongo teh, ada udah jujur, polongo teh, Jumat teu meunang, pengajian teu meunang, rajaban teu meunang, muludan teu meunang. Ai konser dangdut di hadapan istana dimenangkeun. Ai Pak Polisi tadi dia. Mana Pak Polisi? Yuk orang berpikir babarengah. Eta pamarentah anu kitu geblek tante. Cager tante. Anu nyieun corona Allah, bener teh? Bener. Haju umat manusia rek mati rek deukeut ka Allah, rek menta ka Allah supaya dileritkeun corona, dilarang ku pamarentah. Ai dangdutan diloskeun ku pamarentah. Cager tagering. Polongo tante. Polongo tante. Geus kitu deui masyarakat teu meunang ka kota. Nu jualan di pasar-pasar teu meunang.
dirajia ku Satpol PP jeung aparat, bener teu? Pokona cicing bae di lemur ulah ka mana beuteng lapar sampaikeun bae na gantar. Nu gawe dilarang ka pabrik, ai tangkurak Cina abrul-abrulan asup ka Indonesia. Polongo teu? Sok jawab, pikir polongo teu? Polongo kan? Ngan eta disebutkeun polongo moal daekeun. Masyarakat diberikan selebaran jangan kumpul-kumpul. Ai pilkada dilanjutkeun. Nah, arti dah. Ada. Ai pilkada teu ngumpulkeun jalema gitu. Masya Allah, tabarakallah. Musibah silih berganti datang ke ini negeri. Musibah bencana datang bertubi-tubi menghadang umat Islam. Kenapa ini terjadi, hai saudaraku? Tidak mungkin Allah menurunkan musibah dan bencana. Mustahil Allah memberikan bencana ke tengah-tengah kita, saudaraku. Terkecuali ada sabab-musabab yang kita lakukan sehingga mengundang murka Allah, saudaraku. Kita sebagai umat Islam tentunya yakin dengan kebenaran Al-Quran, betul? Yakin tidak dengan kebenaran Al-Quran? Percaya tidak dengan kebenaran Al-Quran? Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tampak sudah kehancuran, kerusakan di daratan. Daratannya gak enak ditinggali, gunungnya pengen rontok semua. Bencana di tengah-tengah daratan selalu melanda, saudara. Wal bahri, dan ternyata bukan hanya di daratan, berbentuk gempa dan longsor. Ternyata lautan pun ikut ngamuk, dibentuk dengan bentuk tsunami, betul? Bima kasabat aydin nas. Ini semata-mata Allah berikan musibah dan bencana semacam itu karena perbuatan manusia sendiri. Perbuatan yang mana yang membuat itu terjadi? Apakah salah dalam tata kelola? Bukan hanya itu, saudaraku. Yang paling utama karena banyak manusia yang tidak menerima aturan Allah, saudaraku. Jauh dari aturan Allah, benci dengan syariat Islam. Bahkan bukan oleh orang awam, saudaraku, oleh petinggi-petinggi negara dan oleh tokoh-tokoh agama. Syariat Islam diadu-adu dengan syariat Islam. Syariat Islam mau disingkirkan, aturan Islam mau dianggap penjahat. Saya kasih contoh, saudaraku. Ada sekelompok santri perempuan yang di bawah umur. Mereka sedang berpose, berfoto, namun di kepalanya diikat dengan kain yang kecil yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan sekarang tren sekarang, betul? Tiba-tiba foto itu ada yang upload di media sosial, ditulis inilah calon-calon teroris. Santri, jangan pun yang laki-laki, yang perempuan, yang di kepalanya diikat kalimat tauhid dianggap calon teroris, saudara. Pemuda-pemudi yang rajin ngaji ke majelis taklim, yang rajin datang ke masjid dianggap calon teroris, saudara. Bahkan umat Islam yang paling banyak menghafal Al-Quran berarti dia lebih besar menjadi calon teroris. Saya mau tanya, benarkah santri calon teroris? Benarkah umat Islam adalah teroris? Bahkan saudaraku, tidak hanya sebatas itu. Umat Islam diadukan dengan negara, umat Islam diadukan dengan Pancasila, sehingga banyak tokoh negara yang menganggap umat Islam adalah musuh negara Indonesia. Pancasila musuh besarnya adalah agama. Baru saja dilantik siang harinya, malamnya dia langsung membuat pernyataan musuh terbesar Pancasila adalah agama, saudaraku. Hei umat Islam, sadarlah. Perlu kita ketahui, jangan lupakan sejarah. Indonesia tidak akan pernah ada kalau bukan jasa umat Islam, betul? TNI belum ada, polisi belum ada, apalagi satpam belum ada, presiden belum ada, RT pun belum ada.
belum ada saat itu. Tapi ulama, kiai, santri angkat senjata mengusir penjajah. Betul? Begitu merdeka, umat Islam dianggap mau memecah belah, mau memecahkan Indonesia. Umat Islam dituding mau membubarkan Indonesia. Hei conge, tidak mungkin umat Islam membubarkan Indonesia. Betul? Bahkan sudah terbukti sampai saat ini, saudaraku, di Papua sana yang angkat senjata ingin lepas dari Indonesia, mereka adalah orang-orang kafir. Betul? Betul? Sampai saat ini. Tapi yang lebih menyakitkan, saudaraku, santri belajar ngaji, santri menghafal Al-Quran, langsung dituding teroris. Tapi orang kafir yang membunuh TNI, orang kafir yang membunuh polisi, orang kafir angkat senjata ingin memecah belah NKRI, justru hanya disebut orang-orang kriminal. Sama seperti dengan orang mencuri motor, saudara. Saya bertanya, ini sikap pemerintah terhadap umat Islam adil apa zalim? Adil apa zalim? Zalim apa adil? Revolusi jangan. Revolusi. Apa revolusi itu? Revolusi eta perang polongo. Revolusi itu bukan perang. Revolusi itu merubah dengan cepat. Perubahannya itu cepat. Contoh, aya awewe ieu. Ibu-ibu, pokoknya mah eta deuleu salaki jika kan anjing budug bae. Aya di imah, eta anjing kakak jedog bae di imah. Dan betul bisa deusian ku batu. Pokoknya setengah jalan makan mereka salah kita awewe. Dirayu tuh bisa kayak gitu, tuh bisa orang baik salah ke pasar Pandeglang beli emas 20 gram. Di kia-kia kata majikan Saya revolusi berubah langsung. Betul? Iya, asal aku ganteng amat. Ansaha eta teh jeung orang cik saraki bener. Atawa saraki deui. Apa majikan ngomong nama usaha minta doana sing berkah sing salamet sing menang rezeki gede. Hayo pamajikan manongeng-nongeng salat 2 jam tahajud ngadoakeun salaki ngan asal menang duit tara dibikeun ka pamajikan. Hayo pake nganyangkaran da besrat, hayo pake mabok tara dibikeun ka pamajikan, pake nyawer aya geus kitu cek pamacek salaki teh barang hiji waktu datang ka imah. Neng Kak Kamal jung, Kak Kamal bener dia, gitu kan dengan cerita majikan. Ayo dia dek berubah kuaing di lain, dek berubah haram ting, aing lalak ngebuat dek mulai kain. Kan itu sih majikan. Tak sisa lagi tobat hari pakai neh, eta revolusi. Jadi perubahan dengan secara cepat. Aya lawana evolusi, lain reformasi, evolusi. Lamun evolusi berubah secara pelan-pelan. Sedangkan di Indonesia pelan-pelan sudah dilakukan, tapi malah kurang ajar. Yang harus dilakukan adalah revolusi. Siap revolusi akhlak, siap umat Islam revolusi. Betul. Takbir. Saudaraku, umat Islam yang memerdekakan Indonesia dituding umat Islam ingin menghancurkan Indonesia. Bahkan anehnya lagi, umat Islam dituding anti Pancasila, saudaraku. Padahal Pancasila lahir dari umat Islam. Yang menciptakan Pancasila mayoritas umat Islam. Makanya sila pertama ketuhanan yang maha. Artinya tidak boleh di Indonesia tanah sejengkal pun diduduki, dimiliki oleh orang-orang yang anti Tuhan, saudaraku, oleh orang-orang yang anti agama. Siapa mereka yang anti Tuhan dan agama? PKI. Umat Islam dituding anti Pancasila. Akhirnya apa yang terjadi, saudaraku? Yang terjadi justru mereka yang menuding umat Islam yang merubah Pancasila jadi Trisila, Trisila jadi Ekasila. Siapa dia pelopornya? Partai-partai yang ada di Indonesia, saudaraku. Sebutkan ulah ngaran peloporna. Sebutkan ulah. Masih ayat pendukungnya. Jual teuing membedakeun ieu. Selama ini umat Islam dituding anti Pancasila, habaib dituding anti Pancasila, jebloskeun kana penjara. Padahal saukur demo supaya eta babi dia karangkengan. Ceritana kieu.
Aya babi di Pulau Sumatera, di Pulau Bangka tepatnya. Datang ke Jakarta eta babi, nyalon wakil gubernur menang. Terus gubernur pindah ke istana. Eta babi jadi gubernur. Geus babi jadi gubernur kan kalah ngahina Al-Qur'an. Nyaho teh eta babi ngaranna? Saha eta si babi? Si Ahok. Ngahina Al-Qur'an. Ibu-ibu di dieu sanajan can bisa maca moal wanian mamawa Al-Qur'an lamun keur head, bener dah. Moal wanian mamawa Al-Qur'an lamun teu boga wudu, bener dah. Kenapa? Karena ibu hormat dengan Al-Qur'an, betul? Ibu mencintai dengan Al-Qur'an, betul? Umat Islam di sini tidak berani menghina Al-Qur'an, betul? Ada orang kafir berani menghina Al-Qur'an, marah tidak umat Islam? Marah tidak umat Islam? Begitu habaib bangkit, ulama bangkit, dianggap mau berubah Pancasila, dianggap mau berubah negara Indonesia. Akhirnya habaib dan ulama dijebloskan ke dalam penjara, saudara. Bukan babi yang menghina Islam yang dipenjara, justru habaib dan ulama yang dipenjara. Biadab tidak? Biadab tidak? Kurang ajar tidak? Kurang ajar. Ayo cari tempat berteduh. Masya Allah, tabarakallah. Lanjut balik nih. Masya Allah, tabarakallah. Dan mereka menuding kita sebagai orang-orang Islam yang anti Pancasila. Ternyata terbukti, saudaraku, di 2019 yang lalu, bahkan di awal tahun 2020, justru ada partai yang menginginkan supaya Pancasila dirubah menjadi Trisila dan Ekasila. Apa partainya? PDI. Partai PDI yang mempelopori, mengajak partai-partai lain membuat RUU HIP, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, yang merubah Pancasila menjadi 3 sila dan menjadi 1 sila. Jadi saya mau tanya, yang ingin merubah Pancasila itu ormas Islam apa PDI? Orang Islam apa PDI? Habaib apa PDI? Ulama apa PDI? Saya mau tanya, ikut ulama apa ikut PDI? Ikut habaib apa ikut PDI? Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, kalau betul kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, wajib ikut Kangjeng Nabi. Dan kita kumpul di sini dalam hujan-hujanan dalam rangka membuktikan bahwa kita cinta kepada Nabi, saudaraku kaum muslimin muslimat. Semoga tetesan hujan yang turun dijadikan saksi kebaikan oleh Allah kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bukan karena tidak ingin lanjut, sayangnya udah lelah dan kasihan jamaah kena hujan. Ya Allah, berkah hujan ini yang diturunkan, semoga tetesannya menjadi catatan amal kebaikan bagi kami yang ada di tempat ini. Berkah kami kumpul di sini untuk memuliakan Rasulullah, sehingga salah dan dosa kami diampuni oleh Allah. Ibu bapak kami salah dan dosanya diampuni oleh Allah. Ya Allah, jadikanlah ini kampung-kampung yang berkah, jadikanlah ini desa-desa yang berkah. Ya Allah, semua hamba yang ada di tempat ini jadikan hambamu yang soleh dan solihah. Berikan kemuliaan dunia dan akhirat, berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya Allah, ulama-ulama kami jadikan ulama-ulama yang istiqomah. Ya Allah, habaib-habaib kami jadikan ulama yang istiqomah. Ya Allah, pejabat pemerintah kami jadikan pejabat pemerintah yang cinta terhadap Engkau dan Rasulmu. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca sholawat. Salatullah salamullah Rasulillah, salatullah salamullah ala yasid habibillah ilahi salimil ummah minal afati wa
والنقمة إلهي سالم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن الغمة بأهل البدر يا الله صلاة الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Bukannya saya tidak mau panjang lebar, tapi kasihan kepada umat, takut pada sakit. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit corona. Amin. Kita diberkahi oleh Allah. Amin. Kita dimuliakan oleh Allah. Amin. Kita mendapatkan ridho dari Allah. Amin. Dan kita mendapatkan kekuatan untuk ikut Rasulullah. Amin. Dan mudah-mudahan semuanya hajat yang ada di sini, keinginan-keinginannya yang diridhoi Allah dikabulkan oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurang dan lebihnya, dan tolong dibukakan jalan ya para santri, para pemuda. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dalam waktu yang sangat istimewa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Alim Al-Alamah Kiai Haji Fahrul Raji Al-Jailani yang telah menyampaikan materi ceramah agama yang begitu tegas dan bisa kita